Selamat pagi, di hari terakhir, minggu terakhir juga ya, hari terakhir di bulan Februari, Tuhan memberikan hikmat yang berbeda dengan yang lain. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya harus mengalami apa yang akan saya sampaikan kepada kita semua hari ini. Kita mesti memaksakan diri kita untuk berjalan dengan Tuhan. Ada bagian Tuhan untuk mengajak kita. Ada bagian kita untuk ikut dengan Tuhan. Kita punya background ya, itu kan berbeda-beda. Dan Tuhan tahu semua background kehidupan kita, latar belakang kita dengan keluarga. Dan buat saya pribadi, lebih bagus untuk dipaksa. Ternyata setelah saya alami beberapa puluhan tahun lah ya, saya memang yang harus dipaksa. Kalau saya nggak dipaksa, ya nggak seperti ini. Kenapa? Kita mesti paksakan diri. Kenapa saya mesti memaksakan diri? Kenapa saya mesti dipaksa? Mungkin dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh seseorang. Dulu gembala saya yang sudah meninggal itu kan memang agak tegas. Tapi waktu awal-awal saya shock juga. Tapi ternyata itulah yang saya butuhkan, yang roh saya butuhkan. Kenapa saya harus dipaksa? Karena manusia cenderung mengikuti keinginan dagingnya. Kita baca di Matius 26 ayat 41. Nah, sesuatu yang dipaksa itu karena Tuhan tahu roh kita sangat penuh, tetapi daging itu amat sangat lemah. Jadi roh vs daging sama roh itu saling bertentangan, saling berlawanan. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita lakukan. Karena memang Tuhan tahu setiap kita ada kelemahan-kelemahan yang nggak dimiliki oleh orang lain ya. Kelemahan di daging kita tuh apa? Pasti ada. Saya terakhir dengar khotbahnya Stefa ya. Iya, ada kelemahan mungkin di Tepa tentang makanan. Sama saya pun begitu. Aduh, saya tuh doyan makan gitu. Yang orang nggak suka tuh ya, yang jijik, geli gitu ya. Terus saya tuh justru tertantang. Makanya waktu liburan itu kita makan udang-udang loncat itulah ya. Kalau itu udah di titik bukannya doyan, tapi penasaran aja. Tapi sebelum saya bertobat itu, aduh, ya setelah bertobat pun masih begitu. Makan ini, pokoknya apalagi orang tua saya itu tipe yang, pokoknya cobain. Ibu saya kan kerja di pasar, jadi sesuatu yang baru di pasar, ada yang baru, oh ini cobain beli, supaya anaknya doyan. Dan itu jadi keterusan. Tapi saya punya daging ini nih, sesuatu yang luar biasa yang harus saya rem gitu ya. Kenapa saya bisa merem akhirnya? Karena Tuhan bilang, makanan tuh nggak membawa kita ke surga. Makanan itu nggak bikin kita jadi lebih baik gitu ya. Kamu nggak makan pun nggak apa-apa gitu. Tapi oh iya, jadi itu saya rem dikit. Nah itu firman Tuhan. Jadi harus ada roh yang menguasai saya. Kenapa daging lebih kuat ya daripada roh? Karena memang memberi makan daging itu akan lebih mudah daripada memberi makan roh, ya kan? Lebih gampang kan makan makanan jasmani. Nggak doyan aja dimakan, apalagi doyan. Nggak suka aja kadang-kadang pengen nyobain. Itu kalau saya ya, apa sih ini? Tapi kalau dalam roh, kadang-kadang baca Alkitab itu butuh effort kan. Mau duduk di kaki Tuhan butuh effort, butuh hati yang benar-benar. Tapi kalau makanan jasmani nggak perlu mikir. Nggak suka. Karena memberi makan daging itu akan lebih mudah daripada memberi makan roh. Makan itu butuh effort, butuh hati, butuh sesuatu yang mau kita persembahkan ke Tuhan. Memang tidak mudah, tapi itulah butuh perjuangan ya. Mau masuk dalam hadirat Tuhan butuh perjuangan. Firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 5-7, roh itu harus berkuasa atas daging. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu di Kejadian. Tadi yang di Matius, kau harus berjaga-jaga. Artinya Tuhan tahu daging kita amat sangat kuat dibandingkan roh kita. Sehebat apapun manusia, pasti yang namanya kedagingan itu, iblis akan pakai kedagingan yang lemah ini, kelemahan kita dipakai iblis. Kain udah dikasih tahu kan sama Tuhan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau baca ayat selanjutnya, justru kebalikannya ya, dagingnya yang lebih kuat. Pada akhirnya dia membunuh adiknya. Nah, untuk membuat roh kita berkuasa atas daging, nggak bisa sendiri. Kita harus terus paksakan diri kita berjalan dengan Tuhan. Saya pernah baca quote-nya Pak Philip. Kalau kamu jauh dari Tuhan, paksakan dirimu untuk memuji. Paksakan jiwamu. Jadi ada kata-kata paksakan.
Jadi memang roh itu yang mesti dipaksa. Daging mungkin nggak perlu dipaksa. Roh yang mesti dipaksa. Ikut apa kata Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Wah, itu bukan sesuatu yang mudah ya. Contoh misalnya kakak nih. Kakak itu di tengah-tengah kita yang paling muda, paling kecil ya. Tapi waktu dipaksa sama orang tuanya untuk ikut di Nepes ini. Mungkin awal-awal, aduh nggak ngerti. Firman Tuhannya memang terlalu dalam banget gitu ya. Sampai kakak kan berapa kali bilang, aduh aku bingung, itu hal yang wajar. Saya pun mengalami itu waktu saya SMP, diajak ibu saya ke gereja orang yang dewasa. Aduh nggak ngerti. Tapi sesudah saya lulus, saya tahu ada firman Tuhan tuh yang masih nyangkut ternyata. Jadi nggak ada yang sia-sia walaupun dipaksa. Untuk sementara ini, roh kita dipaksa untuk mendengarkan. Dipaksa untuk berjalan dengan Yesus. Karena kita nggak tahu apakah nanti itu berguna atau enggak, kan kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang sih bisa ngomong, firman Tuhan itu pasti ada gunanya, firman Tuhan nggak sia-sia. Tapi waktu saya SMP, mana saya ngerti soal itu ya. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu memang wajib. Dipaksa oleh keadaan. Kakak dipaksa untuk mendengarkan di Nepes ini. Suatu saat nanti firman Tuhan akan berbuah. Dia akan bertumbuh, dia akan melakukan kebenarannya berdasarkan waktu kakak punya masalah, waktu apapun gitu. Nah, untuk menguasai semuanya itu, roh kita yang harus menang, yaitu berjalan bersama Yesus. Nggak bisa kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang pertama, bahwa karena kita lebih cenderung mengikuti keinginan dagingnya. Yang kedua, kita baca di Yeremia 10 ayat 23, kenapa kita dipaksa untuk berjalan dengan Yesus? Karena kita tidak punya kuasa untuk menentukan jalan kita sendiri. Kita memang dilahirkan, itu udah rencana Tuhan ya. Firman Tuhan bilang, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita tahu, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang punya kuasa atas jalan hidup kita. Nah, dibutuhkan kesadaran penuh. Menyadari dulu bahwa kita nggak punya kuasa sebenarnya, sama sekali untuk berjalan sendiri. Untuk menentukan langkah kita, untuk menentukan kita mau ke kanan atau ke kiri. Nah, dikatakan, dan orang yang berjalan pun tidak punya kuasa lagi untuk menetapkan langkahnya. Waktu saya dapat firman Tuhan ini ya, berapa puluh tahun yang lalu, saya tuh ada di persimpangan jalan. Saya mau pilih ini atau ini, Tuhan. Dan saya dapat firman Tuhan ini. Jadi saya sebenarnya nggak punya kuasa. Kita nggak punya kuasa untuk menentukan jalan. Tapi waktu kita menyerahkan itu ke Tuhan, Tuhan bilang ke kanan atau ke kiri, itu sesuatu yang susah ya. Aduh, benar-benar mesti dengar firman Tuhan ya. Jangan salah nih, jangan begini nih. Sama seperti Abraham dan Lot ya. Abraham yang memberikan kebebasan kepada Lot untuk memilih jalan ke kiri atau ke kanan. Itu memberikan kebebasan. Lot mau yang mana? Sebenarnya kita sama seperti di posisi Lot ya. Kalau daging kita pasti seperti Lot, kita melihat bahwa ujungnya itu seperti taman Tuhan. Padahal setelahnya Sodom dan Gomora. Dan Lot tahu itu. Nah, daging kita pasti lebih memilih seperti taman Tuhan. Karena kita lebih memilih kedagingan. Padahal sebenarnya kita tidak punya kuasa. Tapi kita diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi sebenarnya dalam roh tidak punya kuasa sama sekali. Tapi free will itu tetap ada. Tuhan tetap memberikan itu. Pada akhirnya kita tahu cerita Lot hancur. Sangat menyedihkan gitu ya. Pada akhirnya keturunannya itu menjadi keturunan yang bermusuhan dengan Israel, Amon dan Moab. Karena satu kesalahan yang salah memilih. Firman Tuhan bilang, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Pada saat kita menentukan jalan kita, ya ujungnya hati-hati gitu ya. Makanya kita butuh untuk dipaksa berjalan dengan Tuhan. Karena kita tidak punya kuasa untuk menentukan. Pada saat kita berjalan pun, kita nggak punya kuasa untuk menetapkan ke kiri atau ke kanan atau lurus atau menanjak atau turun. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita benar-benar di dalam kendali Tuhan. Sama sekali nggak punya kuasa untuk menentukan jalan kita sendiri. Dan jalan itu harus kita serahkan kepada pribadi yang punya otoritas. Otoritas untuk menentukan jalan. Kemarin saya dengar Tepa saksian tentang pekerjaan itu ya, yang harus diambil gitu atau enggak. Nah, saya pun pernah di posisi itu. Saya pikir Tuhan ini lumayan nih Tuhan. Sama teman sih. Jadi saya justru yang menawarkan diri. Wah lumayan ya, sama ya, daging kita ya, otaknya mikir income. Wih, mantap nih Tuhan. Udah gue aja,
Nah kerjain gini bisa kok, ntar kalau malam bisa. Nah habis ngomong begitu, tiba-tiba Tuhan ngomong, "Wis kamu nggak tanya aku, nggak tanya aku dulu. Biasanya suka nanya." Iya ya, saya bingung. Tapi ini lumayan loh. Terus saya pikir, ntar kamu begini. Jadi kayak Tuhan memberikan sebuah gambaran dari pertanyaan itu ya. Wis kamu harus ke sini loh. Kamu harus ke sana loh. Tuhan memberikan saya free will. Dia nggak memaksakan saya. Tapi di dalam pikiran saya kayak, oh iya, nanti dengan uang segitu saya nanti bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa begini, saya bisa begitu, saya jauh dari Tuhan. Tapi gimana ya Tuhan, saya udah ngomong lagi sama teman saya, dan udah oke lagi, udah deal gitu ya. Doa saya ganti lagi, Tuhan maaf ya, saya nggak tanya Tuhan dulu, saya langsung oke aja, saya salah menawarkan diri gitu ya. Oke lah, jadi Tuhan kasih saya hikmat, gimana saya untuk ngomong ke teman saya untuk nggak mengecewakan dia juga. Dan satu hari saya ketemu lagi sama dia, jadi saya bilang nanti kalau saya sibuk maaf ya, mungkin saya terlambat kasih laporannya begini gitu. Saya udah ngomong, saya minta maaf. Dia bilang, iya sih sebenarnya memang belum butuh juga gitu ya. Ya udahlah, aduh puji Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Saya merasakan bahwa saya ternyata memang benar nggak punya kuasa loh untuk menentukan jalan saya sendiri. Walaupun Tuhan memberikan saya free will. Seandainya itu terjadi pun, aduh saya benar-benar kewalahan mungkin ya. Kewalahan secara jasmani, dan Tuhan nggak mau saya jauh dari Tuhan dengan pekerjaan itu. Jadi memang saya tidak punya kuasa, makanya kenapa kita harus memaksakan diri kita untuk ikut Tuhan, untuk jalan bersama Yesus. Dan yang terakhir, bicara tentang komitmen. Di Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bicara tentang komitmen ya. Kalau kita janjian dengan teman, kita mau pergi ke satu tempat, berjanji sama orang, pasti kita udah rencanakan ya, mau ke tempat apa, mau ke mall, mau ngapain, belanja, makan, nonton, ada sebuah perjanjian dulu sebelum ketemu. Dan pasti keinginan yang sama ya, jangan ke situ, ke sini aja lebih enak. Bicara tentang komitmen, tentang perjanjian, itu berarti di antara dua pihak ya, bisa dua pihak, bisa beberapa orang gitu. Saya setelah akhir Desember lah ya, udah mau ke Thai itu, udah nggak ketemu lagi sama jemaat El Shaddai. Saya ajak jemaat sama ada ibu-ibu, anak youth, anak pra remaja, untuk kita jogging di GBK. Pasti saya tuh ngajaknya jogging lah, nggak mungkin saya malas ke mall gitu, aduh biasa ya. Tapi kalau jogging pagi itu kan butuh effort ya untuk bangun pagi. Wah pada protes, Kak kenapa sih ke GBK? Pasti ada hal yang mereka nggak mau ya. Mau bikin perjanjian begini-gini, kalau emak-emaknya mau aja, oke-oke aja gini. Nah akhirnya bikin perjanjian, begitu hujan. Di Senin itu agak gerimis. Jadi ada yang dari Cawang, Cengkareng, ada yang dari Klender, malah paling jauh. Pada akhirnya kita bisa ketemu di GBK. Jadi ya udah sambil jalan, duduk, nongkrong, mereka nongkrong di tuku, yang lain jalan, ada ngobrol. Nah setelah itu kita makan. Nah, artinya ada sebuah perjanjian yang kita ucapin. Ntar di sini jam berapa, tempatnya di mana. Terus kalau kejadian hujan atau apa bla 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 bla. Nah, ada perjanjian di antara beberapa pihak. Nah, kita dengan Tuhan pun begitu. Kita harus punya yang namanya komitmen dengan Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya juga nggak mungkin bisa ketemu mereka kalau tidak ada perjanjian. Nah, harus ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Komitmen kita dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa sempurna gitu di hadapan Tuhan. Tapi namanya komitmen itu penting, itu perlu. Karena waktu kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu akan termeterai. Sama dengan perjanjian kontrak ya, jual beli rumah, mobil, termeterai, ada materai. Artinya ada sesuatu yang bisa menguatkan secara hukum. Secara hukum jasmani itu ya di dunia. Nah, di dalam Tuhan pun, di dalam roh, waktu kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, perjanjian kita, komitmen kita kepada Tuhan, itu akan dipegang oleh Tuhan. Komitmen yang kita buat kepada Tuhan ya, itu akan diingat terus. Tapi saat kita melanggar, saat saya melanggar firman Tuhan, saat saya jauh dari Tuhan, Tuhan tidak menuntut, dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum. Tapi dia justru mengingatkan saya dengan kasih-Nya. Kemarin saya ada tulis status ya, iblis tahu nama kita, tapi dia memanggil kita dengan kesalahan kita. Tuhan tahu kesalahan kita.
tapi dia memanggil kita dengan nama kita. Roh itu yang lebih bisa merasakan sentuhan Tuhan, dan itu akan merembet ke daging sih pada akhirnya. Jadi perjanjian antara dua pihak itu bukan berarti sesuatu yang Tuhan paksa, tapi kita yang harus memaksakan diri untuk buat komitmen dengan Tuhan. Karena setelah saya alami gitu ya, puluhan tahun, oh iya, Tuhan terima kasih, komitmen itu ya ternyata itu justru memproteksi hidup saya. Komitmen itu membuat saya merasa terlindungi, dia itu menjadi pagar, bukan menjadi sebuah hukuman. Kalau iblis pasti bilang, ayo Wisni, kamu kan berjanji sama Tuhan, kamu salah loh kemarin. Tapi kalau Tuhan, dia mengingatkan komitmen saya dengan menyentuh hati saya. Tapi waktu saya kembali merenungkan firman Tuhan, saya ini iya tentang komitmen. Saya menyerahkan kembali Tuhan. Saya berseru, saya percaya kepada Tuhan. Komitmen ini yang menjaga saya, komitmen ini yang melindungi saya. Jadi saya mengucap syukur buat pelajaran dari Tuhan tentang komitmen ini, tentang berjalan bersama Yesus itu butuh komitmen di antara kita dengan Tuhan. Dulu pun saya pernah komitmen, jadi komitmen itu mungkin bukan satu ya. Setiap musim itu mungkin punya komitmen tersendiri. Dulu orang tua kami kan suka bertengkar juga ya. Orang tua saya kan berbeda agama. Jadi waktu saya SMP, saya punya komitmen gini dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau menikah dengan orang yang bukan Kristen. Saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir yang kalau beda agama pasti berantem. Kalau agamanya sama ya berarti nggak mungkin berantem. Saya pikir begitu. Ini kan namanya anak SMP, nggak ngerti. Pokoknya itulah. Itu komitmen loh. Jadi saya nggak tahu. Tapi itu tertanam terus. Saya juga nggak ngerti bahwa itu adalah komitmen. Jadi kalau saya ngomong ke orang-orang yang sudah menikah atau yang mau menikah dengan yang berbeda agama, keyakinan, yang nggak percaya Yesus, saya akan ingetin komitmen saya itu. Aduh, Kak Wisni SMP bisa punya pikiran gitu ya. Itu bukannya pikiran saya, karena keadaan yang memaksa saya untuk berpikir seperti itu. Nah, komitmen itu akan terus termaterai antara kita dengan Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita harus ada perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian sebelum kita berjalan dengan Tuhan. Jadi, yang pertama tadi tentang kita lebih cenderung pada kedagingan kita daripada roh kita. Dan kita tidak bisa menentukan kuasa kita. Kalau kita tidak punya komitmen dengan Tuhan, itu akan sulit. Kita bisa menawan nih daging kita. Kita bisa mengerem untuk makan ini, nggak makan itu, atau apapun ya. Terus kita bisa menentukan, Tuhan saya menyerahkan. Tapi kalau nggak punya komitmen, agak sulit. Dengan komitmen ini, diingetin lagi, itu akan membuat kita semakin bertumbuh, berbuah, semakin dekat dengan Tuhan. Akan banyak hal yang kita alami bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.